Halo kamu yang baik hati, selamat datang di channel Mari. Ini adalah pembacaan asmara untuk tertanggal 10 hingga 20 Februari 2023 bagi Sun Moon Rising Venus yang berada di Pisces. Tapi perlu kamu ketahui bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Pisces saja dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya di sini vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik, niatnya baca energi Pisces, kebacaannya energi pasangan Pisces, maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang kamu dengarkan melalui Mari. Oke, baik ya, langsung saja. Situasi Pisces dengan pasangan adalah Nine of Cups reversal, Justice reversal, kemudian ini bisa kayak yang berbuat curang tetapi meminta keadilan, gitu ya. Melakukan sesuatu yang tidak pantas untuk dilakukan tetapi berharap bahwa akan mendapatkan hasil yang baik di sana. Nah, seperti itu. Ini bisa juga kayaknya boleh jadi ya, ini bukan hanya cerita berbuat sesuatu yang tidak baik untuk orang lain ya, tetapi juga ini bercerita tentang berlaku sesuatu nggak adil untuk diri sendiri, gitu ya. Tetapi berharap ketika melakukan yang nggak adil untuk diri sendiri, hasilnya adalah sebuah petikan kebaikan di sana. Nah, seperti itu ya. Oke, ya di sana ya. Jadi kalau Mari lihat begini, ada beberapa kaum Pisces yang tadinya hanya iseng-iseng aja di dalam hubungan ini, iseng-iseng ngedeketin seseorang ini, gitu ya. Ada mungkin gaya-gaya playboynya di sana, gitu loh. Ada gaya-gaya playgirlnya di sana, gitu ya. Jadi tampil ke hadapan si pasangan ini itu tampil yang semenarik mungkin, gitu ya. Banyak ucapan-ucapan mesra, gitu ya, atau banyak gestur-gestur tubuh yang memancing, gitu ya. Atau ada di situ ya apalah segala tindakan, gitu ya, yang memungkinkan agar si seseorang ini tuh jatuh hati, jatuh cinta kepada Pisces, gitu lah. Yang awalnya iseng aja nih, mungkin hanya kegabutan saja kah, atau ini hanya mendapat kayak ngerasa tertantang, gitu ya, kalau gue bisa naklukin dia, keren banget nih, gitu ya. Nah, atau ini bisa karena hanya dorongan impulsif saja, gitu ya, nggak tahu mau tujuannya apa, tapi yang penting tuh deket aja sama dia, gitu ya, ngebaper-baperin anak orang. Nah, kayak gitu ya, ada keisengan, gitu ya, ada keisengan yang sangat besar kayak gitu ya. Atau ada yang hanya sekedar alah nggak ada niatan mau ngapa-ngapain, tapi yo kalau bisa berpenampilan baik untuk seseorang, kenapa tidak? Nah, seperti itu. Jadi mungkin tadinya nggak ada ekspektasi mau hubungan ini panjang, gitu ya, hanya sekedar canda-canda, tetapi kok yo makin kesini Pisces terjebak dalam permainan dia sendiri, gitu ya. Atau bisa begini ya, bukan Pisces yang mengejar, tetapi Pisces yang dikejar oleh seseorang ini. Tadinya ada rasa emoh di dalam diri, nggak mau di dalam diri, gitu. Cuman kalau untuk langsung kasar ngusir seseorang ini, udah deh nggak usah chatting gue, gitu ya. Itu kayaknya Pisces nggak mau kasar, gitu ya. Kalau bisa ya relationship sebagai antar manusia itu ya bagus-bagus aja keluarnya, gitu kan. Nah, tapi ya tadi diizinkan orang ini, diterima orang ini hadir dalam hidupnya Pisces. Piscesnya kok makin kesini ada rasa nih,
ada senengnya nih. Nah kayak gitu. Dan secara penampilan ya, tindakan, ini kok yo makin serius energi Piscesnya gitu. Canda-canda, iseng-iseng gitu ya, atau hanya sekedar untuk welcome, memberikan sambutan baik kepada orang yang mendekati, lah akhirnya tumbuh cinta di sini gitu ya, tumbuh rasa suka minimal. Jangan dulu katakan cinta, tapi setidaknya rasa suka yang kuat gitu ya. Ini jadinya hadir, diam-diam menyelinap hadir ini di hatinya Pisces gitu. Jadi sikap kepada seseorang ini tuh jadinya makin serius gitu ya, makin serius di sini gitu. Mungkin banyak tawaran-tawaran untuk mau nggak jadi istriku, mau nggak jadi suamiku, minimal mau nggak jadi pacarnya aku gitu loh ya. Ada tawaran, terus ada perbincangan yang akhirnya nunjukin bahwa aku nggak mau main-main sama kamu gitu ya. Aku mau ada sesuatu yang nyata di antara kita. Aku mau ada komitmen di antara kita, yang tadinya pada nggak mau nih loh ya. Tapi lama-lama kesini tuh kok jadi kayak mengikat hubungan gitu ya. Kok rasa-rasanya itu yang paling terbaik menurut Pisces ini. Walaupun kadang-kadang ya ada kepelin-pelanan juga di sana gitu ya. Tapi yang pelin-pelan inilah, katakan begitu ya. Ini kayak kepengen Piscesnya ini harus settle, ini nggak bisa pelin-pelan lagi gitu. Ini harus yang stabil relationship-nya. Ini harus yang benar-benar aku bisa bilang, mengakui bahwa aku adalah pasanganmu dan kamu adalah partnerku gitu. Aku nggak mau ini disalahpahami hanya sebagai katakanlah teman tapi mesra kayak gitu. Walaupun memang beberapa mungkin, apalagi kalau ini hubungannya baru-baru, ya mau juga sih aku diakui teman tapi mesra kayak gitu ya. Aku mau aku ini juga diperhitungkan dalam hidupnya kamu. Pokoknya itu aja maunya Pisces, bahwa dia diperhitungkan secara nyata dalam kehidupan si pasangan gitu. Jadi setidaknya dia bisa leluasa untuk upload foto ketika Pisces dengan si pasangan lagi makan es cendol di kaki 5 misalnya kayak gitu ya. Pisces kayak kepengen tidak was-was kalau untuk jalan bergandengan dengan si seseorang ini gitu. Atau kalau misalnya ini rumah tangga gitu ya, tadinya ilfeel, nggak ada rasa, hambar gitu loh ya. Kemudian di sini kayak kepengen juga dicintai oleh si pasangan karena sudah jatuh cinta kepada si pasangan. Jadi yang tadinya hanya iseng dijalanin hubungan rumah tangga ini, kemudian ini jangan lagi iseng ya, pokoknya apa aja lah model dari relationship Pisces dengan seseorang untuk saat ini. Tapi maunya itu hubungan yang diseriusin, hubungan yang ada kedewasaan, hubungan yang ada komitmennya di sana, hubungan yang tidak was-was atau tidak merasa terancam akan perpisahan. Nah, seperti itu modelnya. Ya, jadi tidak merasa puas ternyata hanya ngejalanin saja apa adanya hubungan ini. Enggak, maunya Pisces ini tuh yuk dikonsep yuk gitu. Dilihat yuk hubungan ini potensial untuk dibawa ke masa depan gitu. Tapi di sini energi Pisces bisa ini ya. Sekiranya ya keinginannya tidak dapat terpenuhi dari si pasangan, maka dengan energi-energi seperti ini ya,
ini bisa akan mencari dari tempat lain gitu loh. Jika dideketin, diajak ngobrol, kok kayaknya si pasangan ini tertutup gitu ya, tertutup, kok kayaknya tidak welcome kepada Pisces, maka di sini Pisces bisa itu, ya udah, kalau kamu nggak mau, tak cari, gitu. Oh ternyata enak ya jatuh cinta, enak ya dicintai gitu loh, ya, atau enak ya diakui gitu. Jadi bila dari si pasangan ini tidak dapat pengakuan yang diinginkan oleh Pisces, dia akan cari itu ke tempat lain gitu. Dan bisa ketika dia mencari di tempat lain, maka ya tindakan-tindakannya dia ke si pasangan yang tadinya dia progres, ini bisa berubah menjadi dingin. Nah di sana ya bisa menjadi tertutup juga lama-lama gitu loh. Setelah tentu ada upaya sekali, dua kali, atau sekian kali ya, sampai sak kapoknya Pisces inilah gitu. Baru kemudian dia akan tegas untuk jalan gitu ya. Atau apabila ada seseorang kok rasanya bisa memberikan kenyamanan yang lebih daripada hubungan dia dengan si pasangan yang ini, maka dia akan jalan itu ke sana gitu. Pisces yang mari tarik energinya untuk saat ini dari immature, dari yang tidak dewasa, ini sedang belajar untuk mendewasai kehidupan, mendewasai sebuah percintaan kayak gitu. Jadi kalau si pasangan welcome, si pasangan mau bersepakat dengan Pisces, maka saya rasa hubungan ini tuh akan diseriusin gitu ya, sangat-sangat diseriusin. Tetapi apabila si pasangan tertutup aja gitu ya sama Pisces, maka ya pantang ada nanti yang menarik perhatian Pisces, bikin dia nyaman, bikin dia merasa dia terterima, maka udah pasti Pisces ini akan jalan gitu ya ke kandidat berikutnya. Nah, energi dari pasangan Pisces di sini kalau mari lihat memang ya itu tadi ya, kok kayaknya barangkali memang Pisces ini belum ideal ya bagi dirinya, atau dia masih kayak yang merasa takut ya, ada ketakutan-ketakutan barangkali di sini ya. Ketakutan akan patah hati kembali kah? Ketakutan akan ketiadaan kehidupan yang lebih bagus di masa depan. Nah, maka dari situ kalau melihat energi dari pasangannya Pisces ini tuh energi seseorang yang ini cenderung pasif ya gitu. Barangkali terlalu ingin memprotek diri dari kemungkinan-kemungkinan yang mencederai dirinya di masa depan gitu. Tapi walaupun begitu, dia bisa ini jadi kayak orang yang tampilan keluarnya ya, aku pengen ngerawat nih hubungan aku dengan Pisces, aku pengen ngejaga nih hubungan aku dengan Pisces gitu ya. Tetapi aku juga nggak mau aku kecolongan kerugian ketika jalan dengan Pisces ini. Sikap dia pasti akan manis di sini ke Pisces gitu ya. Sikap dia, tapi boleh ya beberapa kalau diajak bicara tentang keseriusan, ini tidak menjawab. Atau ini mengulur-ngulur waktu untuk menjawab gitu ya. Atau ini bisa bilang tidak gitu. Tapi ketika melihat Pisces, wah sebenarnya ini asik ini ya gitu. Karena ketika dalam perjalanan kedekatan, boleh dia melihat ada hal-hal yang indah dari Pisces ini, dari perlakuan Pisces ke dia. Iya, hal-hal ini memang indah beberapa gitu ya. Tapi juga aku takut di sini akan ada ya tadi ya, akan ada konsekuensi yang aku nggak mau, konsekuensi yang kayaknya
memberatkan aku gitu loh. Kayak gimana bilangnya itu? Kayak gitulah pokoknya ya. Ada konsekuensi yang memberatkan aku gitu ya. Aku nggak mau kecolongan, aku nggak mau jatuh dalam penderitaan. Nah seperti itu dia. Memang mau ini pelit energi untuk hal-hal keromantisan di saat berjumpa dengan Pisces yang notabene ya, yang notabene itu datang dari sifat bawaan lahir itu yang kayak butuh keromantisan gitu loh, butuh diucapkan kata-kata mesra, butuh melihat gestur-gestur dia diperlakukan Mbak Putri Salju atau pangeran di film Disney gitu ya. Sementara si pasangan ini boleh jadi adalah orang yang lumayan kaku di sana gitu ya. Ini takut-takut gitu ya. Takut-takut atau ini orang yang kayak nanti kalau aku lakukan ini aku dikata pengemis cinta. Aku melakukan itu nanti dikata aku nih jadi ini kayak seseorang yang tidak siap untuk melenturkan sedikit ego ketakutan, ego rasa malu. Bisa jadi juga di situ ya. Nggak mau dilenturkan ini. Jadi kayak masih berpegang kepada hal-hal yang dia anggap itu hal-hal yang ideal gitu loh. Jadi misalnya gini, nggak boleh menunjukkan ketertarikan karena aku nih cewek, misalnya kayak gitu ya. Nggak boleh terlalu welcome gitu ya. Nanti disangka aku ngarep gitu loh. Nah, jadi kayak yang ada ya yang disangka oleh pasangannya Pisces ini sesuatu yang ini nggak bisa ditawar-tawar, ini nggak bisa diganggu-gugat gitu loh. Aku harus bener-bener ngeprotek dirinya aku gitu. Tapi ngeprotek cinta hatinya aku gitu ya. Tetapi kalau secara keinginan, ya aku pengen tetap ada koneksi, ada tetap hubungan yang bagus antara aku dengan Pisces ini. Gitu. Ini orangnya tegang ini. Kalau mari lihat ya, orangnya mungkin yang kurang spontan gitu ya. Yang mungkin juga enggan bersenang-senang gitu ya. Kaku, keras aja modelnya. Tapi ini orangnya bisa jadi bukan orang yang keras gitu ya. Tapi keluarnya aja tuh, tindakan-tindakannya aja itu, tindakan-tindakan yang keras kayak gitu tadi gitu loh. Nah di sana, ya. Cuman ya tadi kalau ini ada kemungkinan berlaku agak kurang adil, berlaku agaknya kurang pantas. Tapi berharap buahnya di situ tuh buah yang manis yang bisa dia kecap kayak kita ini ya. Nah di sana. Jadi mana tahu ada di sini pasangan Pisces yang lagi lihat video butuh kelenturan, butuh keluasan. Nah seperti itu ya. Kalau Maria sebenarnya Pisces ini sih oke lah. Tadinya barangkali dia ancaman gitu ya. Ancaman kita terluka gitu. Tapi kok makin kesini mari melihat adanya tawaran cinta yang tulus kayak gitu ya. Hanya ya tinggal untuk diprogres ya, biar hubungan ini tuh jadi hubungan yang memungkinkan ya, terlukanya itu tuh sedikit. Karena nggak ada lah ya dalam hidup ini tuh yang isinya tuh manis kabeh gitu ya, indah aja gitu ya. Kayaknya kok nggak ada tuh ya. Karena untuk punya hidup yang sempurna ya kita harus merasakan
bermacam-macam ragam model hidup ya, yang bahagia ada, yang susah ada, sedih ada, sengsara ada, menderita ada, damai ada, sejahtera ada gitu ya. Baru di situ sempurna gitu. Tapi kalau takut gitu, jadi hidup ini tuh kok kayaknya nggak kita rasakan dengan apa ya, dengan sempurna itu tadi lah gitu ya. Boleh menjaga diri, wajib menjaga diri, tapi enggak yang berlebihan gayanya gitu loh ya. Belum sudah memikirkan hal-hal yang aneh, hal-hal yang menyeramkan gitu. Dijalani aja, rasakan aja lah gitu ya, rasakan aja lah apa-apalah, karena toh dalam luka akan ada hal baik ya yang bisa kita petik di sana. Ada pembelajaran-pembelajaran baik yang bisa kita cerap dari sana gitu. Tapi mari nggak bilang ya mesti terluka loh ya baru bisa dewasa, enggak kayak gitu. Tapi kok kayak energi ini tuh duduk diam, kayak yang mau mengunci diri gitu loh. Di saat kehidupan itu ya harus bebas lepas. Itu maksudnya mari di sini penyampaiannya ya. Oke lah, baik. Memang ini kalau untuk urusan cinta-cintaan, mari lihat ini dianya masih belum gitu ya, ini si pasangan. Kalau Pisces ada di sini kelihatan sudah datang cinta, sudah datang rasa gitu ya. Minimal di situ ada rasa suka. Nah, kayak kita. Tapi kalau dari pasangan Pisces ini ya tadi ya, ini mungkin kayak hidup itu terlalu formal sekali. Jadi melihat ideal saja, dan dari keidealan ini boleh lebih banyak yang tidak idealnya, walaupun tetap menemukan ada beberapa hal yang amazing ya dari kaum Pisces di sini. Oke, baik, dalam pembacaan hadir energi dari Leo, ada energi dari Scorpio, ada energi dari Cancer, kemudian hadir energi dari Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn, Piscesnya sendiri di situ hadir, Gemini, Libra, dan Aquarius. Energi api di sini hanya datang satu ya dari Leo. Oke, itu ajalah dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu dipahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.